Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fai Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah terkait istri selingkuh, bagaimana nasab anaknya. Nah ini Kiai, jika istri selingkuh kemudian hamil dan melahirkan. Nah ini bagaimana kemudian nasab anaknya? Jadi yang pertama kali janganlah terjadi perselingkuhan itu. Menjaga amanah pernikahan. Kalau terjadi perselingkuhan kemudian istrinya hamil. Ini harus kita bedah kasusnya. Ketika terjadi perselingkuhan itu, apakah kemudian si istri ini melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhannya dan dengan suaminya. Ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kalau misalnya karena suaminya pergi, kemudian pergi ini dalam rentang waktu yang cukup panjang, tidak mungkin kemudian anak yang dilahirkan oleh perempuan ini merupakan hasil hubungan dengan suaminya melalui metode ilmiah yang kita yakini. Misalnya begini, perempuan itu hamil paling lama berapa sih? Kita sering mendengar ada dulu katanya perempuan itu hamil dalam rentang waktu 4 tahun. Tapi hari ini rasanya kita tidak pernah menemukan itu. Sehingga kalau rata-rata perempuan hamil misalnya 9 bulan, maka kita katakan kehamilan ini adalah hasil dari hubungan biologis dalam rentang waktu katakan 9 atau misalnya 10 bulan. Tetapi kalau seandainya suaminya bekerja di luar negeri, tidak pernah pulang ke rumah istrinya dalam waktu 5 tahun misalnya. Kemudian di tengah-tengah ikatan pernikahan ini itu terjadi kelahiran. Maka bisa dipastikan dengan menggunakan metode ilmiah hari ini bahwa itu bukan anak suaminya. Oleh karena itu ini dihasilkan dari hubungan perzinaan. Apa yang ingin saya katakan? Hubungan anak kepada ibu dalam perspektif Islam itu dikatakan hubungan tabi'iyah. Itu hubungan yang memang pasti akan terjadi. Karena ovumnya ibu dengan sperma itu kan memang ada di rahim sang ibu. Tetapi untuk memasukkan sperma itu kan dari laki-laki. Maka ini harus melalui hubungan yang namanya hubungan agama. Alaqah syariah melalui ikatan pernikahan. Jadi kalau dia ada dalam ikatan pernikahan, tetapi kemudian hamil dari orang lain yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka anaknya tidak kemudian dinasabkan kepada bapaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia dalam ikatan pernikahan, kemudian suaminya melakukan juga hubungan suami istri. Kemudian istri ini misalnya selingkuh secara diam-diam. Nah, kemudian suami itu juga bisa jadi memiliki keraguan-raguan. Ini anak saya atau bukan. Tapi pembuktian secara ilmiahnya tidak memungkinkan. Karena sarana dan prasarana. Maka di situ berlaku kaidah yang ada di dalam hadis Nabi yang berbunyi al-waladu lil firash, bahwa nasab anak itu tergantung kepada al-firash. Firash itu kasur. Karena dia di atas kasur itu ditiduri oleh suami dengan istri. Maka kalau dia ada dalam hubungan dengan suami, maka kemudian ketiga anak ini anak siapa, itu di masa lalu bisa dibenarkan bahwa itu dikaitkan dengan suaminya. Tetapi hari ini kan kita bisa melakukan cek itu.
baik cek DNA, secara hormon dan sebagainya. Kalau nasab ini memang diyakini dinafikan bahkan oleh suaminya, bagi kalau sampai suaminya yang sendiri yang meragukan itu, kemudian secara medis bisa dibuktikan, ya dia tidak boleh dikaitkan dengan suaminya tersebut. Oke. Nah, tapi kalau kemudian kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya apa pentingnya nasab ini, Pak Kiai? Iya, nasab ini sangat penting. Yang pertama misalnya hubungan antara bapak dengan anak. Hubungan antara bapak dengan anak itu sesederhananya adalah hubungan terkait dengan mahram. Mahram itu terkait dengan aurat misalnya. Mahram itu terkait batal tidaknya wudhu misalnya. Kalau saya ada menyentuh anak perempuan saya, maka dalam keyakinan saya dalam mazhab Imam Syafi'i, itu saya tidak perlu wudhu kembali untuk sholat. Tapi kalau ternyata itu bukan anak saya, maka selama ini sholat saya kan menjadi tidak sah, Mbak Eva. Kenapa tidak sah? Karena saya menyentuh perempuan yang bukan mahram saya. Nah, itu pentingnya adalah nasab. Kemudian tentu seperti hak waris. Kalau di dalam kandungan seorang perempuan itu bercampur ya, antara anak kandung dengan anak hasil selingkuh tadi zina. Kemudian dia dipersepsikan sebagai kedua-duanya anak kandung. Kan maka anak ini nanti akan mendapatkan harta waris dari bapak yang padahal bukan bapak kandungnya. Sejatinya kalau tadi anaknya cuma satu, maka dia mendapatkan bagian yang besar kan dari warisan. Tapi dia berbagi dengan saudaranya, padahal itu dia tidak berhak mendapatkan waris. Jadi ini adalah konsekuensi yang tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kita. Oke, baiklah. Kita ke topik berikutnya, Kiai. Kita bahas soal khutbah Jumat. Nah, ini banyak nih kadang-kadang kita temukan di masyarakat ya, nauzubillah ya, di masyarakat di sekitar kita tuh pada saat khutbah Jumat itu mereka justru main handphone. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Yang pertama, ini pasti bukan pekerjaan yang baik. Karena mendengarkan khutbah itu juga bagian dari sholat Jumat. Oleh karena itu hampir di semua masjid itu sering ya sebelum khotib naik itu diingatkan. Sayangnya kadang-kadang diingatkan dalam bahasa Arab yang tidak dipahami oleh jamaah. Kita lihat di masjid-masjid misalnya, sebelum khotib naik itu ada orang berdiri yang biasanya nanti akan jadi muadzin. Idza sha'idal khatibu alal mimbar. Kalau nanti khotib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Jangan seorang di antara kalian pun berbicara. Karena barang siapa yang berbicara di saat khotib sudah menyampaikan khutbahnya, faqad lagha, maka jumatannya itu sia-sia. Nah, kata-kata sia-sia inilah yang dipahami berbeda oleh ulama. Ada yang mengatakan aktivitas seperti berbicara saat khotib sudah menyampaikan khutbahnya itu hukumnya haram. Itu mazhab banyak orang. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan hanya makruh. Ya, itu makruh. Tapi makruh itu bukan berarti harus dikerjakan kan, dan boleh dikerjakan. Karena di sini Imam Syafi'i berhati-hati. Di masa lalu ada banyak sahabat Nabi yang juga berbicara. Walaupun konteks pembicaraannya itu untuk kemaslahatan. Misalnya begini, Nabi tengah-tengah berkhutbah. Tiba-tiba ada sahabat Nabi datang ke masjid itu mengatakan, "Ya Rasulullah, paceklik ini sudah menyiksa kami. Tanah pecah, kering, tanaman mati, kemudian hewan tidak bisa minum, kami semua sulit dalam hidup. Tolong doakan kami ya Rasulullah." Nah, itu kan orang berbicara kan. Nabi tidak menghalangi pembicaraan orang itu dan sholat Jumatnya tetap dianggap sah. Oleh karena itu, sebagian ulama, dan itu diakui dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu sebatas makruh. Tetapi pesan saya itu tidak harus dikerjakan. Karena makruh itu kan tidak disukai. Kalau saya mencintai istri saya, maka saya selalu menghindari pekerjaan yang istri saya tidak suka. Karena itu menjaga cinta, membuktikan cinta saya kepada istri saya. Kalau kita cinta kepada Allah, ya kita ikuti perintah Allah. Ketika Jumatan, apa sulitnya? Hanya setengah jam loh untuk meninggalkan handphone. Kalau Anda katakan, saya sudah berusaha Pak untuk tidak tergoda, tapi tetap saja tangan itu bergerak, ya handphonenya ditinggal. Setengah jam loh. Anda jangan berpikir ya bahwa kalau saya tidak jawab handphone ini nanti urusan saya terbengkalai. Anda sedang bermunajat dan menghadap
kepada Allah yang memiliki kuasa atas semua persoalan di dunia ini. Kalau Anda mendapatkan ridho dan rahmatnya ketika sholat Jumat, maka selesai itu. Semua urusan yang jauh jadi dekat, yang mustahil jadi nyata. Itu yang harus selalu kita ingat, berdisiplin, tinggalkan semua urusan seperti itu ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, agar mendapatkan ridho Allah. Ridho gitu Allah. Ya, Kiai. Baik, kita akan lanjutkan setelah break, Kiai. Kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, pada segmen selanjutnya kita sama-sama akan membahas ini soal hukum memakai penutup kepala atau kopiah begitu ya saat sholat. Seperti apa? Kami akan sesaat lagi, tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.